Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, insya Allah pada pagi hari ini kita akan melakukan perjalanan ke Dahsyur, Piramid Dahsyur, ke Museum Imhotep dan daerah Saqqara lainnya. Nah, di sini kita ditemani Satar Hadi dan yang pernah melihat teman ini, Ray. Bagaimana perjalanannya? Ikuti terus channel ini, oke? Memphis dan juga ke Nekropolis Saqqara, dan akan kita tutup di Feluka Mahdi. Sebelum kita melakukan perjalanan, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu demi keselamatan kita dan juga kelancaran perjalanan kita pada hari ini. Ala hadin yang solehah naqra'ul Qur'an al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Berarti 5.000 tahun yang lalu itu negara Mesir belum seperti sekarang. Jadi dulu ada dua hadoroh kabirah, yakni hadaratul Delta wa hadaratul Sa'id. Jadi Delta itu Mesir dibagi menjadi dua. Ada hadoroh yang ada di Mesir sebelah utara atau Mesir Munkhafid atau dataran rendahnya, dan ada hadoroh Sa'id atau dataran tinggi. Jadi kalau di Indonesia biasanya kalau misalnya letak geografis utara dan selatan itu menunjukkan yang lebih atas lebih utara, tapi di Mesir utara itu yang lebih rendah. Jadi awal mula hulu dari sungai ini itu berada di selatan. Lalu 3.300 tahun sebelum Masehi ada seorang raja namanya Mina kalau di bahasa Arab, atau kalau bisa kita bilang bahasa Inggris namanya Raja Menes. Nah, Raja Menes ini adalah dia orang pertama yang bisa menggabungkan antara dua hadorah tadi, hadorah Delta wa hadorah Sa'id, dijadikan menjadi satu, dan dialah pendiri dari al-Usrah al-Fir'auniyah. Jadi dialah yang membuat al-Hadorah Fir'auniyah Mesir Qadim. Itu namanya Raja Menes. Oh, sekarang kita udah di kompleks Dahsyur. Di sini adalah salah satu penampakan piramid yang pertama adalah piramid merah. Menurut guide kita, piramid ini dulu dibangun dengan batu yang berwarna merah, tapi pada penampakan pada hari ini warnanya menjadi kuning seperti pasir biasa.
sekarang kita sudah ada di depan piramid Dahsyur dan kita menapaki tangga di depan untuk naik menuju perut piramid. Ini cukup terjal karena tidak ada jalan pintas, melainkan kita harus mendaki dari salah satu sisi piramid. Beginilah curamnya. Ya, sekarang kita ada perjalanan masuk di turunan dalam piramid merah. Yang beginilah jalannya, seperti masuk di lorong bawah tanah. Kita semua posisi menunduk. Tingginya 140 meter dan turunannya 60 meter. Ya, harap bersabar. Ini kayak kamar berarti ya? Ya, orang-orang dulu juga mengenal namanya tempat-tempat yang dijadikan peristirahatan terakhir. Ada kepercayaannya nggak? Atau tempat beberapa format sih. Jadi orang yang bisa mengambil hartanya Snefru atau bisa mengambil dasarnya Snefru, dia akan jaya seperti jayanya seorang Snefru. Oke. Tapi ini terakhir berarti? Terakhir apa? Udah nggak ada ruangan lagi? Udah nggak ada ruangan lagi. Ya, sekarang kita ada di piramida selanjutnya, itu piramida bengkok. Nah, piramida bengkok ini sebagaimana yang dikatakan oleh tour guide kita, dia bangunan yang pertama dibangun lebih dari bawahnya lebih dari 45 derajat, karena di piramida sebelumnya 45 derajat. Nah, kemudian karena di piramida yang kedua ini lebih dari 45 derajat, fondasinya dimungkinkan roboh, sehingga arsitektur pada waktu itu membangun piramida di atasnya dilanjutkan dengan piramida yang 45 derajat gitu. Saya lihat di sini nampak bengkok. Di sini juga. Rey, gimana Rey? Capek nggak? Mantap, capek. Apa yang buat antum capek tadi di dalam? Turun, apalagi naiknya, karena lumayan dalam. Untung nggak terlalu panas sih, karena cuacanya udah
nggak masuk ke sini gitu. Oke. Nggak tahu, mungkin sekarang lebih capek lagi. Jadi sekarang kita sedang berada di piramidnya Raja Snefru, atau bisa dibilang Al-Haram Al-Munhani, yaitu piramid yang bengkok. Jadi piramid bengkok ini dibangun pada tahun 2500 sebelum Masehi, setelah Raja Djoser yang ada di Saqqara sana. Nah, kayak gitu. Kemudian piramid bengkok ini dia terdiri dari 97 meter, atau dia kemiringannya itu 50 sama 40 meter. Jadi emang kurang bagus. Karena itu dia gak sempurna, dan akhirnya Raja Snefru gak jadi dimakamkan di sini, tapi di piramid yang satunya, yaitu Al-Haram Al-Ahmar. Apa keistimewaannya? Keistimewaannya dia sebagai tempat ini, sebagai tempat pemakaman Raja Snefru gitu. Jadi di sini banyak peninggalan-peninggalannya dan memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi gitu. Dia sebagai bukti bahwasanya dulu itu ada peradaban yang sangat besar gitu. Oke. Ya, ini adalah tangga-tangga menuju gerbang pintu utama dari piramida bengkok. Ini adalah adalah kamera menuju piramid. Yang kedua lebih terjal dan lebih sempit, harus jongkok, tapi ya inilah sejarah kan, bagaimana orang dulu bisa mengabadikan sejarah hidupnya dengan membangun jalan-jalan tertentu. No foto. Lu ngambil video tuh nggak salah. Sekarang kita naik, cukup curam, setapak. Olahraga. Walaupun musim dingin, tapi ya akhirnya berkeringat. Nah, ini adalah ujung dari piramidnya, sangat dekat sekali ke bawah. Sarkofagus, tapi nggak jadi. Kalau bertanya kenapa kok sedikit peninggalannya atau bukan ditemukan lagi peninggalannya, karena ini memang berada di dinasti awal, dinasti keempat, 400 tahun dinasti Mesir kuno. Sedangkan mereka berdiri selama 3000 tahun. Ekspedisi Mesir itu nggak hanya orang Mesir aja. Sampai kan cukup. Kalau dari Inggris ada peninggalan dari Mesir. Di Roma, museum Roma ada peninggalan dari Mesir. Bahkan orang-orang Mesir ketika ditanya, saya tuh lebih bangga menemukan asal Mesir daripada emas, karena sebegitu berharganya penemuan dari Mesir kuno. Orang sampai dibawa ke Turki, dibawa ke Roma, dibawa Kurang lebih kayak gini. Jauh banget. Sambil nunduk, sambil jalan. Wow, capek sekali saudara. Capeknya nunduk dan harus naik yang berjalan. Aduh. Bagi teman-teman yang kesini, siap olahraga dulu ya. Nah, udah gitu aja. Sampai jumpa di pintu keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ke piramid dan piramid. Apa yang saja rasa di dalam? Penat, curam, tapi best sebab kita boleh tengok sejarah yang lama. Makasih. Best. Sangat best. Tadi habis dari piramid Bangkok,
pas masuk ke dalam ternyata lebih capek banget karena masuk ke dalam terus ternyata lebih dalam dan kita harus nunduk, itu capek banget sih, kakinya sampai lemes semuanya. Terus pas udah turun ternyata naik lagi ke atas, naik tangga, terus masuk keluar lagi sampai akhirnya ke tempat makamnya di ujung, kayak semacam batu gitu. Seru sih, seru, cuman ya resikonya capek banget gitu. Sekarang kita ada di kota Memphis. Nah, di depan kita sudah ada patung besar sekali. Ini Raja Ramses II yang disebut Raja the Great-nya ya, yang paling besar karena punya berjasa sekali pada masa Fir'aun pada waktu itu. Untuk selanjutnya lanjutkan, saya akan berlanjut di footage yang sudah saya ambil. Oke. Yang di depan kita ada patung Ramses II. Jadi Ramses sendiri itu kalau di bahasa Mesir kunonya itu dia dinisbatkan kepada Tuhan Roh. Jadi Dewa Ra, ada kan Dewa Ra yang belajar Bilal Walihal masih tahu. Nah, jadi nama aslinya adalah Roh Isis. Jadi setiap raja di Mesir itu, setiap raja itu harus ada penisbatannya ke dewa. Jadi karena apa? Karena yang seperti dibilang Ustaz Aziz tadi, raja di Mesir kuno merupakan mediator antara manusia dengan Tuhan, dengan dewa. Nah, makanya dia harus ada penisbatan ke Tuhan yang ada di situ. Jadi siapa Tuhan yang disembah? Misalnya Ramses, seperti Roh artinya. Ada lagi Tuhan Atun. Rajanya pada saat itu namanya apa? Akhnatun. Ada lagi Tuhan Amus. Rajanya siapa? Tuhan. Jadi ada penisbatan. Nah, di lapangan ini kita akan melihat lebih banyak lagi peninggalan-peninggalan pada masa Mesir kuno. Di sini terdapat patung relief ya. Yang usianya juga sudah sangat lama, 1213 sampai 1279 sebelum Masehi. Nah, kita akan berjalan menyusuri lapangan yang begitu luas ini. Ini merupakan kayak ada pintu gerbang menuju Memphis, kemudian ada Abul Haulnya ini, ada sphinxnya. Jadi seperti yang kita tahu sphinx yang ada di Giza itu kan dia sebagai penjaga atas piramid-piramid di belakangnya gitu kan, ada Khufu, Khofra, Menkauro. Begitu pula ini dia menjaga kota Memphis dari serangan para musuh. Kita di sini ke sana Ramses II. Nah, sekarang kita sudah ada di depan Museum Imhotep. Imhotep ini sebagaimana dijelaskan oleh tour guide kita, ini adalah arsitektur atau kontraktornya yang buat desain gitu, desainer desainernya Raja Djoser. Nah gitu. Sebagainya. Depan kita pas ini piramida pertama di bumi, yaitu piramida Djoser. Sudah memang.
kita ada di kuil Raja Djoser. Di sampingnya ini piramida pertama yang pencetusnya tuh Raja Djoser. Nah, sekarang kita mau masuk ke dalam. Phone. Ini terlihat sangat besar sekali. Apabila piramid sebelumnya merah dan bengkok itu umurnya sudah 2500 tahun. Nah, bagaimana dengan ini? Ini adalah awal the first piramid yang ada di bumi. Berarti umurnya sudah tambah tua lagi dan sekarang masih ada. Oke, perjalanan selanjutnya ya. Tom. Relief ya. No inside. No camera. Camera for take with 3100. Aesthetic. Mobile okay. Ini gambar-gambar kepala hewan. Ini gambarnya apa? Memancing ya? Sama belum hewan. Alhamdulillah pada sore hari ini adalah destinasi terakhir kita untuk perjalanan episode Sakor. Ini adalah di Maadi ya. Kita akan naik kapal sama teman-teman yang lain. Sebagai penutup, terima kasih telah menyempatkan untuk menengok perjalanan episode Sakor. Sampai jumpa di episode selanjutnya.